Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Fadlur Rahman. Saya mahasiswa Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini saya ingin membahas tema tentang agama dan komunikasi sosial. Dua hal ini menjadi satu hal yang penting menurut saya karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah peradaban umat manusia gitu. Kalau kita hanya membicarakan komunikasi mungkin tidak begitu menarik ya. Tetapi ketika komunikasi ini disandingkan dengan agama, saya pikir akan jauh lebih menarik dan menggugah. Yang mana agama dalam konteks masyarakat Indonesia menjadi bagian yang penting, menjadi nafas dan spirit dalam kehidupan masyarakatnya. Sehingga apapun yang berkaitan dengan agama ini menjadi penting untuk didiskusikan dan dibicarakan. Nah, terkait dengan tema yang masih umum ini, saya ingin mungkin lebih spesifik bagaimana hubungan antara agama dan komunikasi. Ini membahas mengenai pengaruh komunikasi persuasif terhadap upaya penanganan krisis iklim oleh tokoh agama. Dalam hal ini tokoh agama Islam seperti Kiai, Gus, dan lain sebagainya gitu. Kenapa krisis iklim gitu? Loh, ini juga salah satu isu yang tidak kalah penting untuk dibahas. Dimana bukan hanya sekedar dibahas, tetapi sudah harus dicarikan solusi. Karena mengingat bumi hari ini sudah tidak baik-baik saja. Sejak abad 18 yang itu ditandai dengan penemuan mesin uap yang kita kenal sebagai revolusi industri. Itu adalah awal di mana penemuan-penemuan baru ya, yang dianggap sebagai peradaban yang lebih maju oleh masyarakat dulu ya. Tetapi justru fase itulah dimulainya krisis iklim. Penciptaan mesin uap dan mesin-mesin yang lain itu mengharuskan penggunaan bahan bakar dan bahan-bahan alam lainnya, sehingga eksploitasi terhadap bahan-bahan alam itu tidak dapat dihindarkan dan sangat masif sekali, sehingga ini berakibat pada pemanasan global yang terjadi karena ya tidak ada jeda. Alam terus diperkosa, terus dikeruk, terus digali untuk kepentingan dan ego manusia yang tidak ada habisnya itu. Nah, karena dua hal ini juga sama-sama penting, saya ingin menyoroti bagaimana pengaruh komunikasi persuasif itu dalam upaya penanganan krisis iklim oleh kiai, oleh ustadz, oleh agama, oleh guru dan lain sebagainya itu. Karena dua hal ini juga sangat-sangat penting ya. Terus apa sih komunikasi persuasif itu? Dan apakah ia akan efektif untuk menjadi cara untuk menangani krisis iklim? Nah, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku, pikiran, dan tindakan lawan bicara oleh lawan bicaranya, oleh komunikatornya. Dalam hal ini adalah kiai itu tadi. Jadi misalnya kiai memiliki gagasan tentang krisis iklim, tentang lingkungan hidup. Kemudian disampaikan kepada jamaahnya,
kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Karena kiai juga memiliki otoritas formal dan sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Dan komunikasi dengan model persuasif akan sangat signifikan untuk menyampaikan tentang krisis iklim ini. Jadi lawan bicara dalam hal ini jamaah atau santri-santri ini dapat dengan mudah mentaati, menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan ini terkait dengan pencegahan dan penanganan krisis iklim itu. Terus bagaimana praktiknya? Bisa dengan kemampuan memobilisasi jamaah. Jadi orang-orang mereka ini memiliki otoritas yang tinggi di dalam masyarakat, sehingga memiliki kemampuan memobilisasi jamaah melalui dakwah, melalui khutbah, melalui ceramah-ceramah yang digelar itu. Nah, di momen-momen itulah di mana kiai, di mana mereka melakukan penyampaian, mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga lingkungan, tentang bagaimana kondisi bumi hari ini tidak baik-baik saja. Terus kemudian dengan melakukan pembentukan norma baru misalnya, karena seringkali agama menjadi acuan dalam norma-norma dalam masyarakat. Jadi seorang tokoh agama mampu untuk menggali nilai-nilai di dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian dapat diaplikasikan di dalam masyarakat, sehingga menjadi aturan dan norma sosial terkait dengan etika dan etika menjaga lingkungan itu. Terus juga bisa dengan melakukan aksi menjadi pelopor dari revolusi hijau, sehingga tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memiliki otoritas ini itu bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat secara luas gitu. Dan itulah bagaimana penggunaan komunikasi yang efektif dan kemampuan dan posisi atau kepemilikan otoritas yang dimiliki oleh seorang tokoh agama itu berpengaruh signifikan terhadap upaya mensosialisasikan tentang penanganan perubahan iklim. Dan mungkin juga pesantren-pesantren juga bisa menjadikan pesantrennya sebagai eko pesantren, yang hal ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa pesantren di Jawa Timur telah mendapatkan penghargaan sebagai eko pesantren oleh Dinas Lingkungan Hidup, karena pesantren di sana tidak hanya mengajarkan tentang pembelajaran agama, tetapi juga mensosialisasikan, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan pesantrennya tentang nilai-nilai untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan itu. Nah, itu adalah bentuk bagaimana pengaruh komunikasi persuasif dan itu digunakan oleh tokoh agama yang memiliki otoritas tinggi di dalam masyarakat, sehingga memungkinkan lawan bicaranya, santri-santrinya, jamaah untuk mudah mentaati dan menerima apa yang disampaikan itu. Coba bayangkan ketika yang menyampaikan tentang isu krisis iklim adalah orang yang selevel, ya mungkin tidak akan begitu berdampak, karena ya sama-sama levelnya, akan pendapat yang
disampaikan ini tidak akan digubris gitu. Mungkin bisa diabaikan gitu. Tetapi karena yang menyampaikan ini adalah seorang yang dihormati, seorang yang dimuliakan, potensi untuk diterima, dan di mana isu-isu tentang krisis iklim ini dapat disosialisasikan dan diterima, itu akan lebih tinggi. Dan penting ya untuk mulai menyadari bagaimana pengaruh-pengaruh dan kepemilikan otoritas itu harus dimanfaatkan betul oleh para kiai, oleh para ulama, oleh para intelektual, oleh para guru, oleh para dosen terkait dengan upaya penanganan krisis iklim itu. Dan sebetulnya tentang pencegahan krisis iklim bukan hanya tugas seorang yang memiliki otoritas. Tugas ini adalah tugas seluruh lapisan masyarakat, seluruh umat manusia. Tetapi karena mereka memiliki otoritas penuh yang dihormati di dalam masyarakat, mereka memegang kunci penting di dalam membentuk, di dalam mengubah pola pikir dan membentuk karakter setiap manusia agar lebih sadar terhadap lingkungan. Dan ini memungkinkan terciptanya kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.